Dingin banget nih. Dingin apa? Kapan lagi bisa melihat Roma bisa menang kan gitu? Enak aja lo. Tapi Mourinho kan begitu orangnya. Ya, Jadi susah dikasih tahu. Iya, susah dikasih tahu. Ya. Apalagi sama gua. Menurut gua sih sebetulnya harusnya Juventus yang menang. Dah, dari mana? Ya, gua setuju kalau ini. Oh, lu kalian bener-bener dong. Kita kan statistik Apa aja. coba? Apa? Sorry. Alasannya apa? Nah ini maksud gua waktu yang tepat buat Milan untuk bangkit lagi. Sedangkan Inter berusaha untuk mempertahankan trennya yang sedang bagus. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Tentunya dalam kehidupan semuanya belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan tentunya dalam di atas kertas kali ini kita akan membahas mengenai dingin banget nih. Dingin apa? Di Capolista, Liga Italia Serie A, Roma ada di puncak klasmen. Dan tentunya bersama dengan Adi Gunawan dan juga tentunya dengan Dwi Tweet. Sehat, Wit? Baik, sehat. Wah, dingin banget. Kalian pakai jaket, gue nggak pakai jaket, dingin banget. Di puncak klasmen, ini indah banget. Jadi jarang dingin ya, terjadi. ya. Iya, dingin. Dan kita akan membahas mengenai hasil pertandingan di juarata ketiga dan 4. Ya. Ini ada yang menarik ketika di juarata ketiga, Monza, Udinese, menang Udinese, Cremonese, Torino, menang Torino. Kemudian kita lihat juga Lazio mengalahkan Inter. Juventus seri lawan Roma, harusnya menang Roma. AC Milan 2-0 menghadapi Bologna. Dan juga ada pertandingan menarik adalah Fiorentina menahan imbang Napoli 0-0. Nah, dari hasil-hasil pertandingan juarata 3 ada yang menarik. Kalau buat gua sih yang menarik tuh bukan bukan Roma ya. Iya Yang dong. menarik tuh sebetulnya Lazio sama Inter. Lazio bisa ngalahin Inter. Ya, ngalahin Inter. Tapi sebetulnya tidak stabilnya Inter kan bukan hanya di musim ini. Ya. Di musim lalu pun di 6 pertandingan terakhir juga sebetulnya orang sudah menilai bahwa Inter tuh sudah mulai tidak agak konsisten ya. Ya. Makanya banyak kritikan ke Inzaghi mengenai Inter itu tidak terlalu stabil lah. Makanya di 6 pertandingan terakhir mereka banyak kehilangan angka dan harus kehilangan gelar maksudnya kehilangan lah untuk poin lah untuk berebut dengan AC Milan. Itu yang membuat menurut gue agak menarik di pertandingan melawan Lazio kemarin. Karena memang Lazio juga luar biasa ya. Maksud gue oke lah, mungkin di kota Roma buat gue rajanya memang Lazio lah. Saat ini. Rajanya kota Roma itu Roma. Oh, Roma. Bukan Lazio, Enggak, bro. maksud gue kalau ngelihat melawan Kembali Inter sudah pertikaian sejak awal di Gunawan sepertinya. Gimana, bro? Iya, setuju sih kalau yang Lazio Setuju. Inter ini emang bukan yang Roma. Oh, iya. Yang Lazio Inter ini memang menarik. Iya. Karena begitu starting line-up-nya Inter keluar, gue udah merasa nggak enak nih buat Inter gitu ya, buat Interisti. Karena Milanisti senang ya? iya, seneng kalau Milanisti karena di situ nggak ada si Calhanoglu. Ya. Terlalu banyak yang berubah. Ya. Dan gue yakin ketika Lazio ngelihat starting line-up-nya Inter itu juga tambah pede. Wah, Calhanoglu nggak main. Iya. Ayo kita nyerang gitu. Ya bener, si Yeah. Gagliardini ini yang dipilih untuk menggantikan Calhanoglu, gue nggak tahu sih. Selalu ada pemain yang kayak gitu sih ya. Yeah. Pemain yang ngeselin mainnya gitu, tapi kok bisa-bisanya dipilih jadi starter. Entah itu dia ngapain gitu pas latihan gitu ya. Yeah. Sehingga bisa dijadiin starter sama pelatih. Dan bener, akhirnya dari awal memang udah salah sih dari kalau menurut gue ya. Dari starting line-up itu rotasi yang dilakukan oleh Inzaghi udah salah. Kemudian di babak kedua ketika skor masih 1-1, Ya. Inzaghi ini sekali lagi bikin kesalahan kayak waktu lawan Milan di musim kemarin. Skor masih 1-1, dia narik keluar Lukaku, narik keluar Dumfries. Pemain-pemain yang justru bisa memberikan ofensivitas gitu ke Inter Milan. Ya. Dan akhirnya memang semakin memegang kendali Lazio ini. Dan ketika itu Lukaku udah nggak ada, udah semakin mereka bisa menambah gol lagi dan akhirnya memang terjadi. Ini untungnya ini kejadian di awal musim. Artinya ini sebuah pelajaran buat Inter. Sering-sering Mudah-mudahan aja. Ya, seharusnya nanti di pertandingan berikutnya nggak melakukan kesalahan seperti ini lagi. Jadi Sarri-Ball bagus nggak menurut lo di Lazio? Kalau lagi ketemu harinya bagus. Gue selalu yakin kalau Maurizio Sarri itu salah satu pelatih yang selalu permainannya itu atraktif gitu. Ya. Terutama kalau untuk ukuran Italia gitu ya. Itu selalu dulu dia sudah membuktikan itu di Napoli. Kemudian ya mungkin di Juventus agak gagal tapi dia udah cukup bagus lah. Dia bisa tetap Scudetto walaupun gagal di Liga Champions gitu ya. Tapi udah cukup bagus dan sekarang di Lazio mungkin dia ini lagi karena kan Lazio bisa dibilang dari awal musim mereka bukan pemburu Scudetto gitu. Ya. Artinya tekanan kepada Sarri tidak terlalu besar.
Bahaya tapi ini justru. Nah, ini yang justru tim yang seperti ini yang bahaya gitu. Karena sebetulnya kualitas mereka tidak terlalu jauh dari tim-tim unggulan, tapi mereka bermain tanpa tekanan. Tapi ini loh, maksudnya Inter ada untungnya juga saat ini. Kalau dulu kan, maksudnya dia ngegas dari awal kan, di musim lalu. Ngegas, pas 6 pertandingan terakhir malah melempem. Dan akhirnya kehilangan lah perburuan Scudetto. Sekarang dia mulainya, dikritik oleh banyak pengamat di Italia di awal-awal. Nah ini mudah-mudahan sih mereka cepat belajar ya, sehingga mereka akan lebih konsisten lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kebetulan juga mereka belum menemukan lawan-lawan yang mungkin nanti bisa jadilah untuk perburuan poin mereka. Seperti itu kalau menurut gua sih. Ya, tapi kekalahan pertama Inter ya, ini bisa jadi satu start yang nggak terlalu bagus ya bagi Inter. Iya, betul. Karena nggak biasanya seperti ini sih. Mereka di pertandingan ketiga udah langsung kalah gitu ya. Tapi itu tadi yang sepakat juga dengan Bung Hadi bahwa ini untungnya terjadi di awal musim. Ya. Sehingga masih banyak waktu lagi untuk Inter untuk berbenah. Dan terbukti kan sekarang mereka menang lagi di midweek kemarin dan akhirnya sekarang di papan atas klasemen lagi. Masih di bawah Roma tapi. Masih di bawah Roma. Maaf ya, maaf Pak. Kan maaf. pucuk. Iya, dingin sekali makanya saya ini kedinginan sekali. Terus kalau melihat dari hasil Lazio, apakah ada perubahan yang mungkin dari awal musim kita nggak bahas Lazio sebagai tim yang besar atau yang bisa saja masuk 4 besar? Melihat permainan Sarri dan Lazio bagaimana? Memang kalau ngelihat pas melawan Inter sangat menarik ya. Walaupun sebetulnya secara persentase penguasaan bola Inter tetap lebih oke lah dibanding Lazio. Secara peluang juga kita lihat juga Inter lebih banyak dibanding Lazio secara statistik ya. Jadi kalau menurut gua kemenangan 3-1 ini sangat luar biasa. Meskipun harus bermain di Olimpico yang notabene itu kandang dari Lazio. Tapi biar gimana pun kemenangan 3-1 atas Inter itu bukan kemenangan yang sembarangan dan itu membuktikan bahwa mereka sebetulnya siap untuk bisa berlaga di papan atas setidaknya melawan tim-tim besar seperti Inter. Ini harus dipertahankan oleh Sarri menurut gue sih. Zona Eropa oke lah sebenarnya kalau melihat komposisi yang dimiliki Lazio. Kalau zona Eropa bisa lah 6 besar ya, 6 besar atau 7 besar mungkin bisa Lazio. Tapi kalau untuk bersaing di 4 besar apalagi juara, ya 4 besar udah ketahuan lah. Kita Juventus, Milan, Inter, Roma, udah. tapi maksud gini ya, Lazio lagi di atas ini, Juventus mainnya masih belum. Belum. Milan juga begitu. Inter kemarin di juara ketiga juga begitu, walaupun di empatnya mereka bisa bangkit lagi. Harus dimanfaatkan oleh tim-tim seperti Roma dan Lazio untuk bisa berada di papan atas, menurutku seperti itu. Oke, kalau kita lihat, tadi lu katakan Olimpico kandangnya Lazio ya. Ini kontrakan bersama. Kontrakan bersama Lazio sama Roma. Roma mau bikin stadion belum jadi-jadi. Nah, kalau kita lihat Roma, 1-1 buat gua, tadi lu bilang kan 1-1 nggak ngadepin Juve itu kemenangan kan? Nah, juara itu. Nggak juara juga, biasa aja itu belum full. Tapi ini Dybala gagal cetak gol di Turin ya. Ya biar bagaimanapun melawan Juventus di kandangnya Juventus itu suatu pekerjaan yang tidak mudah buat Roma meskipun Mourinho berapi-api ya untuk melawan Juventus karena bagaimanapun harus dibuktikan jika ingin berada di papan atas ya harus bisa melawan tim besar seperti Juventus dan bisa menahan seri Juventus di kandang sendiri itu sebuah kemenangan buat gue ya kemenangan buat Mourinho dan Roma karena sulit lah untuk bisa mengalahkan Juventus di kandang sendiri itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah biar bagaimanapun Juventus itu kan tim terbesar di Italia mau gimana pun itu tim terbesar. Inter sama Milan marah loh. Ya tetap aja Juventus secara rekor juara kan Juventus Kalau gua nggak marah gua. Dan harus dimanfaatkan sama Roma jika ingin terus berada di papan atas. Harus bisa melawan tim-tim sebesar Juventus, Inter atau Milan seperti itulah. Ya, ini golnya Vlahovic tuh buat gue ya, gol lagi. Kampret, golnya bagus banget kan. Keren. Dan babak pertama Roma nggak bisa apa-apa. Betul. Kalau menurut gue 1 jam pertama malah. 1 jam pertama 60 itu menit. Juventus luar biasa. Ini yang Juventus yang pengen gue lihat gitu. Kan di episode-episode gue kata-kata ini Juventus. Allegri harus out. Nah sekarang kalau lihat 60 menitnya lawan Roma, ini baru Juventus. Ini baru laki. Gitu. Asik. Ini padahal cewek kalau Juventus kan si nyonya tua kan. Roma juga beruntung juga. Juventus pemainnya belum terlalu ini semua. Kok udah kumpul semua selesai juga. Ya karena Mourinho sendiri bilang ya di babak pertama dia malu lihat penampilan Roma kayak gitu. Karena harusnya Juventus bisa mungkin 2-3-0 mungkin unggul gitu ya. Ya golnya Vlahovic tadi Tio udah bilang luar biasa. Dia mengulangi lagi nanti di pekan keempat ya. Bikin gol tendangan bebas lagi. Jadi ini bener, gue setuju sama Bung Adi kalau hasil imbang ini bisa dianggap sebagai kemenangan moral pasti gitu itu, ya. Pasti.
Kita paling tidak apanya yang pasti head to head lawan satu tim besar udah kelewat nih. Karena main yeah. tandang 1-1 itu hitungannya menang. Agregatnya udah dapet lah. Udah megang 1 poin. Kan kalau Instagram lu dikunjungi sama romanis Indonesia Raya. Hadi anti Roma. Karena dia suka Roma Irama tapi iya dong. Nanti kalau lihat lini tengah ya, tadi lu bilang bagus, sebenarnya apa sih yang jadi perubahan? Padahal pemainnya itu aja, Rabiot sama Locatelli pasti kan. Terus di kiri ya Kostic justru yang main. Ya pastinya pertandingan sebelumnya ketika mereka ditahan Sassuolo itu jadi pelecut buat Juventus, karena kritikan buat Juventus kan luar biasa pas mereka ditahan Sassuolo tuh. Dibilang nggak bisa main bola tanpa Di Maria lah. Betul. Dan itu kayaknya sih jadi pelecut buat Juventus untuk membuktikan gitu ya. Dan wah ngeri banget lihat menit awal langsung gol gitu. Waduh, tendangan bebas. Waduh. Gue udah bilang, ya Roma gini amat. Gitu. Udah siap-siap WhatsApp lu mau. Bener kata Wiwi, maksudnya gimana ya? Orang yang bermain di Roma sama orang yang bermain di Juventus, beban mentalnya beda, bro. Beban mentalnya lebih berat bermain di Juventus. Iya, bagaimanapun itu adalah raja Italia. Tapi itu dulu, masa depan akan berbeda. Itu dulu pun sampai sekarang predikat mereka itu nggak akan hilang kan. 3 lawan berapa? Juve 19 ya? Iya. Versinya mereka ya. Nah, terus kalau lihat dari Roma, babak kedua kenapa berbeda menurut kalian? Iya pasti ininya lah, tim talknya Mourinho lah di kamar ganti ya. Pasti dimarah-marahin lah itu pemain-pemainnya Roma, dan ya Mourinho salah satu yang terbaik lah untuk urusan kayak gini ya. Untuk kalau gue bilang sih untuk membangkitkan semangat untuk ya menampar dalam tanda kutip lah pemain-pemainnya. Lu bangun, lu jangan tidur terus. Babak pertama tadi lu tidur, babak kedua bangun, dan kita bisa lihat dan ini benar-benar sebuah hasil yang baik gitu ya. Iya, Dybala nggak nyetak gol kata. Tapi asisnya bagus gitu. Dan kita udah bisa melihat nih makin meningkat nih Dybala nih. Apalagi nanti kalau kita bicara Giornata 4. Boy, semangat banget. Apa perlu kita pergi aja kita nanti. 3 dulu belum kelar. Jadi hasil 1-1 menurut kalian fair atau tidak untuk Juve? Kalau ngelihat bagaimana Juventus bermain menekan ya di awal-awal dan juga bermain di kandang, menurut gua sih sebetulnya harusnya Juventus yang menang. Ya, dari mana? Peluang secara persentase aja. Ya, gua setuju kalau ini. Oh, kalian benar-benar kita kan statistik apa aja. Apa? Alasannya apa? Peluangnya juga lebih banyak, menurut gua, dan penguasaan bola juga lebih banyak, bermain di kandang sendiri sebenarnya harus Juventus menang. Dan itu menurut gua beruntung aja menurut gua Jose Mourinho dengan Roma bisa mengalahkan Juventus dengan gol bukan mengalahkan Juventus, maksudnya seri melawan Juventus di kandang Juventus itu sebuah kemenangan menurut gua. Harusnya gua yakin lebih dari 2-0 kok itu. 2-0 harusnya. Mourinho sendiri ngakuin kok. Kan hasilnya 1-1. Iya. Kalau 2-0 kan nggak mungkin, 2-1 dong lu ngomongnya. Kan ada golnya Roma. Nah, maksudnya 1 gol ke gawang Juventus kan gitu. juga disesalkan oleh Allegri lah. Kenapa bisa kebobolan lawan timnya Mourinho seperti itu. Nah, kalau Hadi tadi bilang bisa 2-1, bisa 3-1 gitu kan. Nah, kalau lu harusnya gimana hasilnya? Iya, gue yakin tadi yang gue bilang babak pertama harusnya ya mungkin minimal 3-0 lah. Unggul Juventus gitu. Tapi backnya bagus. Iya, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ketinggalan 3-0 reaksinya Roma di babak kedua kayak apa, kan kita juga nggak tahu. Barcelona gitu ya. pernah loh. Iya. Kita nggak tahu kayak apa gitu. Tapi ini hasil yang cukup fair sih kalau menurut gue sih. Fair ya. Itu pertandingan sangat menarik. Disaksikan di Giornata ketiga. Ada lagi pertandingan yang tentunya membuat 2 tim tidak pernah menang. Monza dan Cremonese. Apakah memang 2 tim promosi ini masih susah nih? Kalau ngelihat bagaimana mereka bermain ya, memang agak sulit ya sebetulnya, mereka agak bersaing dengan tim-tim besar, dan mereka dibuktikan dengan pertandingan-pertandingan mereka masih sulit menang ya. Jadi menurut gua sih hasil yang cukup fair lah, mereka sampai sekarang mendapatkan hasil seperti udah itu. Krisis ini. Kalau di Liga Italia kalau udah kalah 3 kali 4 kali berturut-turut udah krisis. Dia kurang pendekatan kepada panitia Serie A. operator. Iya, operatornya. Jadi pelatihnya juga sih. Ini pelatihnya Cremonese itu siapa? Avini itu nggak ada pengalamannya, ini debut musimnya di Liga Italia. Kalau Monza kan bekas pemain Milan. Oh iya, bekas pemain, tapi nggak punya catatan bagus juga sebagai pelatih. Dan gua nggak akan heran kalau misalnya mungkin nanti pekan depan nih bisa ada pemecatan nih dari antara Cremonese atau Monza. Oh ya, pelatihnya? Pelatihnya. Italia nggak sabar ya? Iya. Kayak Liga 1 Indonesia ya. Harus 1 pertandingan pecat. Wah, kacau. Oke, itu kita akan bahas mengenai Giornata keempat. Road to Capolista. Wih, judulnya gitu, ya kan? Kita lihat hasil pertandingannya adalah Sassuolo AC Milan tertahan 0-0. Inter bangkit lawan Cremonese, ya wajar lah papan bawah 3-1.
Roma menghadapi Monza, wajar lah, papan bawah 3-0. Empoli Verona 1-1, Sampdoria ini menarik. Sampdoria tertinggal di babak kedua baru bisa menyamakan kedudukan menghadapi Lazio. Terus pertandingan berikutnya, Udinese mengalahkan Fiorentina, Juve menghadapi Spezia menang 2-0, dan Napoli ditahan oleh Lecce. Nah, itu pertandingan yang sudah berlangsung di pekan ke-4. Mana yang menarik, Fit, dari semua pertandingan itu? Lu nanya gue ya? Jangan ngomong Milan ya, Milannya seri. Pura-pura bego, soalnya pasti lu nanya Milan. Menurut apa yang menarik dari juara 4? Ini sih, terutama kalau gue menyoroti Milan sama Napoli sih. Karena mereka yang kebetulan melakukan rotasi tim besar-besaran di pertandingan ini. Dan kelihatan gagal gitu, jadi bumerang gitu rotasi mereka. Kan lu bilang, ini waktunya Milan naik sebetulnya kan? Itu pekan ketiganya, ya, pekan ketiga. Karena di pekan keempat itu banyak sekali yang diganti dari starternya waktu menghadapi Bolonya ya di Milan ya. Pobega main, kemudian Florenzi mantan Roma itu bikin penalti juga. Dibuang Roma. Nah, itu hampir aja kalah Milan. Gua harus akuin Milan kemarin waktu ditahan Sassuolo itu main jelek banget. Kier juga cedera ya? Kier baru balik dari cedera. Nggak, ditarik keluar tapi ya? Iya, ditarik keluar. Ini nggak nyangka juga, akhirnya bisa juga lihat Milan main jelek. Iya. Ini gue nonton nih, ini karena gue mau syuting ini, gue nonton pertandingan ya. Jadi yang bagus memang lini belakangnya Sassuolo bagus ya. Main bagus banget, termasuk kalau nggak salah, siapa ya dari Yunani ya? Namanya susah, pokoknya kalau nggak salah Kyriakopoulos itu bagus banget. Bagus banget dan hampir menang ya karena dapat penalti. Untung aja kipernya Milan bisa menggagalkan penalti. Jadi ini udah lama sih nggak ngelihat Milan main kayak gini nih. Mungkin waktu mereka 2 kali berturut-turut ditahan Bolonya dan Torino di musim lalu. Sebelum mereka rentet menang gitu ya untuk meraih Scudetto, itu permainan jelek terakhir Milan. Dan ini kita melihat lagi nih, ternyata masih bisa juga nih main kayak gini nih. Main nggak jelas. Keburu-buru gitu ya. Di menit 60-70 lah. Mereka udah long ball, nembak dari jarak jauh. Padahal kan waktu masih banyak gitu. Mereka punya skill, punya pemain-pemain yang teknik individunya bagus. Harusnya ya bisa lebih sabar gitu. Si pelatihnya Milan sendiri bilang ini terburu-buru pemainnya Milan. Kayak nggak tenang gitu. Menghadapi tim yang nggak kunjung bisa dibobol. Akhirnya malah panik sendiri gitu. Masih jauh dari Scudetto berarti ya? Kalau lihat permainan kayak ini. Iya, kalau mainnya kayak begitu ya susah. Kasian. Susah. Kalau Roma makin bagus kalau Roma lihat. Kalau lihat dari Milannya? Kalau gue sih ngeliat di 4 ini ya, di juara 4 ini memang apa namanya kelihatan ya bahwa tim-tim besar belum stabil sekali mainnya ya. Maksudnya kelihatan Milan juga ditahan Sassuolo. Kalau kita ngeliat mainnya memang bagaimana Giroud juga nggak bisa ngapa-ngapain, Leo juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut gue memang belum terlalu konsisten lah tim-tim besar di juara 4 ini. Makanya nggak heran oleh tim seperti Sassuolo aja bisa menahan AC Milan. Tapi biar gimana pun ini juga main di kandang Sassuolo ya. Jadi di luar jeleknya main Milan, tapi Sassuolo memang memiliki semangat untuk bisa menahan tim besar. Menurut gue lagi yang paling menarik sebetulnya bangkitnya Inter bisa menang 3-1 atau segala macam, terus Juventusnya itu sekali lagi membuktikan bahwa tim-tim besar tuh di awal-awal ini sedang membetulkan mesinnya lah. Jadi untuk bisa mereka kencang di lagi mencari ritme, masih mencari ritme. Jadi salah-salah dikit seri sih oke ya. Yang jangan sampai itu udah kalah ya. Ini Napoli, Lazio juga tertahan habis mengalahkan Inter 3-1, mereka mendem. Apakah memang jadwal padat di Liga Italia ngaruh karena kedalaman squad mereka nggak bagus? Iya, pengaruh sih. Karena sebagian besar tim kemarin memang melakukan rotasi ya. Mungkin 3, 4, bahkan ada yang sampai mengganti 5, 6 starter gitu dari pertandingan sebelumnya. Dan itu kelihatan sih. Gue setuju yang Bung Hadi bilang tadi, memang masih mencari-cari sih. Masih mencari ritme, masih mencari bentuk penampilan terbaik. Bahkan ada juga mungkin pemain baru yang sebetulnya belum ketemu posisi terbaik itu di mana gitu, masih nyari-nyari dalam proses nyari-nyari gitu ya. Apalagi kan kita tahu bursa transfer masih dibuka nih sampai akhir Agustus ya. Sehingga memang kita lihat ya belum stabil sih tim-tim. Hari ini ya, kita syuting tanggal 1 di hari ini ya. Iya. Ditutup ya nanti malam jam 5 pagi. Betul. Dan Inter juga bangkit setelah mereka mengganti posisi Korea dengan Dzeko. Main sejak awal, ini langsung berhasil menang. Itu sekali lagi membuktikan bahwa apa yang tadi Wid bilang, tim-tim besar sedang berusaha menemukan ritme, berusaha menemukan komposisi yang pas buat tim-timnya, pemain-pemain yang bagaimana mereka akan bermain di posisi yang mana yang paling pas. Itu juga memang terlihat sekali dan
akhirnya memang sebagai tim besar mereka bisa membuktikan bahwa mereka untuk melawan tim-tim yang harusnya dikalahkan mereka bisa mengalahkan dan untuk apa namanya sudah bisa lah untuk mereka berada dalam track yang mereka inginkan. Seperti itu kalau menurut gue sih. Oke, Inter Cremonese 3-1. Lu lihat apakah ini sudah berbanding terbalik dengan Inter yang dikalahkan Lazio? Skornya sama nih. Habis 1-3, 3-1. Ya, kita lihat starting line-up-nya sekali lagi. Calhanoglu masuk. Kemudian ya formasi terbaik lah diturunkan oleh Inzaghi dan kita bisa melihat kalau formasi terbaik diturunkan Inter seperti apa ini tim. Tapi tanpa Lukaku loh. Tanpa Lukaku, Zeko nggak beda jauh lah. Bekas mana tuh? Lupa gua. Bekas lu. Nah, ke Roma. Biar dibahas Romanya. Kita bisa lihat kalau misalnya Inter bermain dengan formasi yang terbaik, pemain-pemain utama mereka ya Spezia bukan lawan mereka lah. Bukan lawan jauh lah kualitasnya sehingga menang 3-1 nih sangat wajar gitu. Mungkin lebih besar lagi seharusnya ya. Tapi ini satu stimulus ya. Habis kalah 1-3 menang 3-1 ini penting. Tapi kalau gue lihat agak kasihan sebenarnya Lukaku ya. Maksudnya banyak banget kritikan-kritikan yang dilontarkan ke Lukaku ya di Italia sendiri bagaimana sampai dibilang wah mungkin lu balik lagi nih ke London. Sampai dibilang kayak gitu. Cadangan kok di sana. Kasihan. Iya, maksudnya sampai dibilang kayak gitu lagi melihat performa Lukaku. Tapi gue yakin sih lambat laun Lukaku akan menemukan formnya di Italia ya. Ya kalau dia balik ke London mungkin main di Fulham ya. Nah itu baru dia jadi pemain inti. Tapi ada Mitrovic situ. Kenapa jadi bahas Liga Inggris? Ya. Nah kalau lu lihat dari penampilan Inter Milan, sebenarnya apakah memang Inzaghi ini udah cukup bagus ya dalam mengatur ritme ketika jadwal padat mereka akan tampil di Liga Champions juga? Iya, ini sebetulnya pekan ke-4 itu agak tricky sebetulnya, terutama buat Milan sama Inter. Karena kan hitungannya nanti weekend mereka ketemu nih Milan Inter. Di midweek-nya Liga Champion. Artinya harus terus masang pemain terbaik gitu. Harusnya yang di midweek kemarin pemain terbaik, di weekend agak ngistirahatin pemain, baru nanti champion yang terbaik lagi. Harusnya kan gitu. Dibalik nih. Tapi ini memang agak jadi rumit gitu. Pemilihan pemainnya, makanya kita akan lihat nanti ini tim utama main waktu Inter menghadapi Spezia. Pasti tim utama ini juga akan jadi andalan nanti lawan Milan ya. Kemudian di Champion juga pasti begitu. Tim ini juga akan main dan kelelahan itu jangan-jangan akan mulai terjadi. Karena kan Liga Champion juga cuma seminggu jaraknya nih nanti di matchday kedua karena di press ya jadwalnya untuk Piala Dunia ya. World Cup ya. Oke, itu Inter. Kita masuk ke Roma ya. Ini gua udah lama banget loh nggak lihat Roma ini peringkat 1. Jadi gue gimana ya? Mau sombong nggak enak, tapi kalau nggak sombong juga di nomor 1 gitu gimana bro? Ya menurut gue seperti yang gue omongin tadi di awal, Roma tuh harus bisa memanfaatkan ketidakstabilan tim-tim besar di awal-awal ini. Sama jadwalnya masih mudah ya? Ya iya, masih oke lah, masih bisa diinihin. Nah tim besar juga masih kayak Inter juga tampil belum stabil, Milan juga begitu, Juventus juga begitu. Kalau Roma juga tidak memanfaatkan ini, ya, menurut gue sih bodoh ya. Jadi wajar lah menurut gue saat ini Roma bisa meraih pucuk pimpinan. Ya nggak apa-apa menurut gue sih. Memang itu dengan pemain-pemain seperti Dybala, dengan Tammy Abraham, dengan gol-golnya yang mereka ciptakan kemarin. Ya menurut gue sih oke lah. Sementara ini oke menurut gue. Ini menepis brace gol yang dilakukan oleh Dybala ini menepis bahwa ada yang mengatakan dia mabuk lem ketika dia menerima kontrak AS Roma. Kan gila. Kalau mabuk lem pasti ya gitu kan. Ini mah sehat gitu. Itu membuktikan bahwa lu pemain sekali lu jangan masuk Roma gitu. Enggak juga. Enggak juga. Jadi maksud gue nih kelihatan nggak dia main di Roma penuh nih. Jarang-jarang banget nih ya. Gue lihat udah lama banget jarang Olympique itu penuh. Ini lawannya Monza men. Bukan lawan Juve, bukan lawan tapi penuh. Penuh dan Dybala cetak gol. Akhirnya gini juga nih. Gol ke 100 kalau nggak salah ya? 100 betul. 99 sama 100? Iya. 100. Iya, kalau gue bilang itu kesempatan yang bagus banget ya. Mereka tahu kok Monza tim lagi krisis gitu. Jadi penontonnya pasti pengen lihat pesta gol lah. Ya udah itu hitungan di atas kertas yang jelas banget gitu. Lawannya Monza datang ayo. Ini golnya banyak ini. Mabuk lem enggak? Enggak mabuk lem. Betul. Kapan lagi bisa melihat Roma bisa menang kan gitu. Enak aja loh. Woi, ini baru pekan keempat lawannya Monza. Tapi kalau dari sisi permainan bagaimana teman-teman melihatnya? Iya kalau gue ya sekali lagi terbantu sama Monzanya sendiri. Monza jelek banget. Itu gol-golnya lihat deh. Ya elah. Gol pertama kayak gol kedua gitu. Bola jauh mau nyundul nggak nyampe. Umpannya yang bagus bro. Oh iya boleh. Umpannya bagus.
Ternyata bukan gue doang yang melihat Roma tuh agak sedikit mirip. Nah, kalau dia acting. Oh, kalau lu dari hati, lu nggak suka bilang Roma. Jelas terbantu kalau menurut gua ya, karena lawannya cuma Monza gitu, cuma Monza. Tapi bagaimanapun menang 3-0 tuh Oke lah. Ayo, Monza Indonesia marah ya orang dua ini. Cuma Monza ada sih, Monza Indonesia nggak ada ya. Lebih memang benar cuma Monza. Coba lawan Juventus menang 3-0 nih belum tentu. Tapi Roma kehilangan pemain lagi nih bro. Setelah Zaniolo hilang, kemarin kehilangan Kumbula sama El Shaarawy. Ya menurut gua sih ya, maksud gua gini ya, maksudnya Roma menang di kandang sendiri melawan Monza gitu lah. Itu menurut gua sih apa ya, harus bisa dimanfaatkan lah. Kapan lagi bisa menang untuk bisa mengambil alih atau berada di pucuk pimpinan klasmen ya, seperti itu. Jadi menurut gua sih goblok banget kalau sampai nggak bisa menang. Gila lo lawannya Monza gitu, bener kata Wiwit. Tapi makanya gue senang lihat posisinya saya peringkat 1. Karena jangan terjadi, makanya gue capture kan, gue taruh di status. Rame banget orang. Tio sombong banget, nggak sombong, ini jarang terjadi. Minggu depan belum tentu nomor 1 lagi. Tapi kalau lihat dari susunan pemain atau kedalaman squad ini mulai terlihat lemah ya, Roma ya. Iya, kedalaman ini ya. Bagaimana kalau misalnya kita bayangkan kalau Dybala absen gimana? Nah, kalau ya pemain utama Pellegrini absen gimana? Itu yang agak mengkhawatirkan sih kalau menurut gua sih, karena ya Roma mungkin kedalaman skuadnya tidak sebagus tim-tim unggulan lain. Makanya itu kalau dari awal gua kalau bisa ngomong sama Mourinho gitu ya, gua akan bilang udah jangan main Liga Eropa udah. Liga Eropa kasih pemain-pemain cadangan aja udah, biarin kalah fokus biarin. ya? Fokus di Liga Italia. Gue pengen lihat lu juara Liga Italia gitu. Kalau gua ya, kalau bisa ngomong sama Mourinho. Ntar gue sampein. Tapi Mourinho kan begitu orangnya. Jadi susah dikasih tahu. Iya, susah dikasih tahu. Apalagi sama gua. Lu bilang Disti, ngapain lu kasih tau gua? Lu membuat gua pasti menyulitkan, menyesatkan gua. Tapi ada benernya loh, maksudnya kalau misalnya Mourinho terlalu berharap dengan Dybala, tiba-tiba Dybala tidak bisa bermain. Mereka harus mikir juga emang bener kedalaman skuad mereka. Itu sangat berbahaya kalau ingin terlalu mengandalkan orang per orang ya. Dengan kualitas Liga Italia yang menurut gua sih Dybala sejarah cederanya agak mengkhawatirkan loh. Jangan dong. Iya, kalau sekali cedera bisa lama. Juventus ingat berapa kali harus cedera. Dijaga. Dia kan pengen bawa Argentina juara dunia, jadi dia mainnya harus bagus. Dijaga, kali ini gue dukung Argentina nih bisa juara dunia nih. Waktunya yang tepat ya, karena nggak ada Itali nggak main saja. Tapi kalau melihat dari bursa transfer juga menarik ya. Iya. Kita tinggalkan Jornata keempat, tentunya saya bacakan dulu ya. Nomor 1. Roma, nomor 2 Inter, nomor 3 Napoli, nomor 4 Juve, nomor 5 Milan, nomor 6 Lazio, nomor 1 Roma. Itu Jornata keempat. Romanya diulang 2 kali. Gak apa-apa, bebas ya, gak apa-apa. Di atas kertas semuanya indah. Ya. Oke, berikutnya penutupan transfer. Nah ini menarik ya, tadi gue sempat bahas sebelum kita Adi datang tadi, kita bahas mengenai datangnya pemain baru ya. Sergio Dest jadi di Milan. Terus si Alba ke Inter. Ya Roma dapat Madi Camara lah. Dapat sama Belotti ya. Betul. Gimana di penutupan transfer? Kalau menurut gue memang kalau ngelihat ya memang penampilan beberapa tim, khususnya tim-tim besar lah. Dengan belum stabilnya mereka, itu kan menandakan bahwa kedalaman skuad mereka juga harus diisi dengan sangat baik atau diperbaiki dengan baik juga, karena biar bagaimanapun beberapa tim besar juga akan bermain di Eropa. Itu membutuhkan banyak skuad yang cukup mumpuni lah untuk bertarung di liga-liga Eropa. Maksud gua dengan masuknya pemain-pemain baru itu menurut gua sih ya bisa lah untuk bisa membuat mereka sedikit lebih stabil. Tapi Juve ngeri ya, Juve banyak beli pemain nih. Kalau kita lihat beberapa pemain Juve, Max Allegri, ini terakhir Paredes ya. Jadi semua lini kayaknya dia beli. Udah, iya. Kayaknya sih udah komplit nih. Yang paling ini Juve ya? Iya. Cuma serakah ya? Ada duit bebas, meskipun ngutang ya. Dan maksudnya pembeliannya itu nggak langsung beli ya? Iya, betul. Ya, Paredes ini kan disebut-sebut punya karakter permainan yang agak beda daripada Locatelli, daripada Weston McKennie gitu ya. Jadi dia katanya sih bisa membuat Locatelli nggak terlalu banyak bertahan lagi gitu. Lebih banyak bebas lebih menyerang, lebih mendekati daerah pertahanan lawan, dan ini seharusnya sih bagus buat Juventus ya. Cuma gue sih selalu berkeyakinan kalau namanya bursa transfer di hari terakhir itu rata-rata sih kayak perekrutan panik betul. Udah sedapatnya deh, siapa yang ada coba gitu, saat terakhir gitu. Artinya nggak terkalkulasi dengan benar. Beda kayak
kayak Dybala lah di Roma, kemudian atau si Pogba di Juventus, atau si kalau Milan mungkin Charles de Ketelaar gitu yang udah dipikirkan dari lama gitu. Ini memang pemain yang kita butuhkan. Tapi kalau di bursa transfer di hari terakhir ya, biasanya sih kalau menurut gue ya ini cuma ya sekedar ini aja. Oke, kita kurang di mana nih? Bek kanan. Cari bek kanan yang mana yang mau bergabung. Udah gitu aja. Asal seadanya. Jadi nggak tahu apakah mereka ini akan benar-benar bisa menjadi pemain kunci atau enggak. Kayak si Sergio Des aja deh di AC Milan. Dia bagus ya, mantan pemain Barcelona juga. Tapi di sana dipakai juga Barcelona. Iya, dan di Milan juga bersaingnya dengan si Calabria atau kalau mau di kiri dengan Theo kan susah gitu, agak berat buat si Des untuk bisa masuk ke formasi utama. Itu permainan agen juga ya. Iya, biar dipilih sama tim nasionalnya ketika nanti Piala Dunia. Betul. Gimana kalau pemain-pemain baru ngaruh nggak dari tadi nama-nama kita sebut? Sangat-sangat berpengaruh ya. Biar gimana pun penambahan pemain itu harus benar-benar yang cocok ya. Kalau enggak, gimana lagi? Mereka harus bisa menutupi lubang-lubang yang mungkin pemain nanti ada yang cedera atau misalkan segala macam bermain kurang bagus. Biar gimana pun ya mereka harus mendapatkan saingan dong. Supaya penampilan mereka juga lebih terangkat. Karena kalau tidak ada saingan, mereka bermain di satu posisi harus dua pemain ya. Dua pemain. Ketika jelek yang satu tersaingi dengan yang lain. Oke, itu di Giornata keempat. Tentu kita akan masuk ke Giornata kelima. Ini pertandingan yang akan dimainkan di pekan ini, yaitu yang menarik kita pilih ada 4 pertandingan: Fiorentina Juve, AC Milan Inter, Lazio Napoli, dan Udinese Roma. Kita bahas dulu Derby della Madonnina. Ini rame nih. Kalau ngelihat kemarin ya pertandingan AC Milan lawan Inter, maksudnya AC Milan dulu ya. Terus Inter juga bisa menang di pertandingan terakhir. Menurut gue sih seharusnya pertandingan ini akan berakhir imbang. Imbang. Oke. Kenapa lu lihat imbang? Padahal ini sebenarnya Milan lagi kemarin bagus, menurut gue lagi bagus. Bermain di kandang, maksudnya biar bagaimanapun, walaupun ini kandang bersama, tapi ini Milan lebih banyak lah proporsi penontonnya ya. Terus Inter juga sedang bangkit. Dan memang Milan di pertandingan terakhir kurang oke lah. Nah ini maksud gue waktu yang tepat buat Milan untuk bangkit lagi. Sedangkan Inter berusaha untuk mempertahankan trennya yang sedang bagus. Jadi menurut gue sih hasil yang fair ya imbang lah mereka berdua seri. Wait, lo main di San Siro bukan Giuseppe Meazza? Menang lah Milan lah. Alasannya apa? Lu bisa menang. Lu yakin banget. Lu nggak lihat kemenangan Inter minggu lalu? Iya. Tapi kan ya lawannya juga harus kita lihat gitu. Inter siapa lawannya? Sedangkan Milan kan lawan Sassuolo. Di kandang Sassuolo lagi. Kuat. Ya, gue sih berharap hasil lawan Sassuolo mungkin seperti waktu lawan Juventus ya. Juventus lawan Sassuolo 0-0, banyak dikritik, kemudian tiba-tiba tampil bagus menghadapi Roma 60 menit gitu. Mudah-mudahan sih seperti itu Milan. Artinya hasil imbang lawan Sassuolo itu benar-benar menyadarkan pemain, oke, kita jangan main kayak gini lagi deh. Ini nggak bener nih kalau main begini nih. Mudah-mudahan itu keluar di partai melawan Inter. Dan gue menyoroti satu pemain si De Ketelaar nih. Yang pemain baru mereka. Dia sayap kanan deh? Gelandang nomor 10 dia. Di belakangnya Oliver Giroud. Ini kan katanya dia dibilang mirip Kakak nih. Udah banyak yang bilang gantengan Kakak tapi. Ya, gantengan Kakak. Dia kakak KW. Kakak slang. Kakak slang lagi. Nyanyi lagi nanti Kakak slang. Ini menarik karena kalau misalnya disetarakan dengan Kakak dulu lepas landasnya di musim 2003-2004 itu juga di derby. Pekan kelima juga. Oh gitu? Iya. Lu nyamain ya? Milan menang 3-1 lawan Inter. Kakak nyetak gol pertama dia. Untuk dia mudah-mudahan benar-benar ngikutin jejaknya. Jadi menang 3-1 di Katalan cetak gol gitu. Lo memprediksi Milan mainnya kan menang Milan nih. Itu berharap apa prediksi lo? Ya harapan sama prediksi. Iyalah, gue Milanisti katanya. Kali ini bukan pengamat nih, Milanisti yang bicara. Masa gue bilang Milan kalah? Tapi gue banyak atau selisihnya banyak atau tipis. Kalau derby tuh ketat sih biasanya ya. Ketat dan agak tricky. Berimbang sebetulnya. Ya kalau Hadi bilang tadi juga imbang sangat mungkin juga terjadi karena ya udah berkali-kali skor imbang tuh muncul di derby Milan. Tapi ya namanya Milanisti ya, masa yang nggak pegang Milan gitu loh. Ya, Milan lah. Gue juga Milan, tapi tipis ya. Menang Milan kali tuan rumah. Karena kalau di Della Madonnina tuh kadang-kadang tuan rumah yang menang, kadang-kadang. Terus kalau kita lihat di Lazio Napoli dulu ya.
Lazio Napoli. Ini dua tim yang harusnya bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan antara AC Milan dan Inter untuk bisa naik. Harus memanfaatkan momen, menurut gua. Kembali lagi bermain di Olimpico Lazio. Menghajar Inter Milan 3-1. Kapan lagi bisa menghajar Napoli? Saat inilah, menurut gua. Bahasanya bagus tuh. Iya, menurut gua Lazio Napoli menang. Karena dalam sepak bola kita harus bisa memanfaatkan momentum pastinya. Untuk bisa mengambil kesempatan dari kesulitan lawan. Menang tipis ini. Menang Lazio? Menang Lazio, menang tipis. Kenapa Lazio sih Lazio? Apa Napolinya udah ditinggal Fabian Ruiz ya? Ini juga Fabian Ruiz bisa jadi, ya? Bisa jadi. Gimana, Bit? Iya, kalau menurut gue ya kayaknya sih semakin ketahuan belangnya Napoli nih. Dua pekan pertama menang ya bisa dibilang ini aja blip aja gitu ya. Karena ya dua pertandingan terakhir kan seri terus. Ya kelihatan lah ini ya memang timnya aslinya. Iya. Dan Lazio main di kandang, kalau gue bilang sih mereka akan bisa mengalahkan Napoli. Menang atau di tuan rumah ya, Lazio Napoli ya. Kalau gue bilang seri ya, karena Napoli juga harus bisa bangkit setelah mereka kehilangan poin terus ya. Napoli saat ini peringkat berapa sih? Peringkat 3. Jadi Lazio Napoli menang Lazio Napoli menang Napoli. Lazio. Gua seri. Gua seri. Oke, kita lihat berikutnya Fiorentina Juve. Nah, ini rame nih. Fiorentina juga lagi bagus. Juve juga lagi butuh menang. Menit dulu. Imbang kayaknya nih. Imbang. Kalau gue imbang. Kenapa lu bilang imbang? Ya, Fiorentina dalam performa yang bagus. Juventus kayaknya harus membagi kekuatan juga kan ke Liga Champions juga. Jadi kayaknya sih terpecah konsentrasi. Nah, fokusnya kepecah. Kayaknya kesempatan buat Fiorentina nih. Fiorentina lumayan lah penampilannya sejauh ini ya. Lo jadi bilangnya seri kayaknya, seri. Artemo Franchi ini neraka sebelah buat Juventus. Buat pendukung Fiorentina, Juventus adalah musuh. Jadi Fiorentina sedang berada dalam posisi yang sedang oke juga. Juventus juga menurut gua berhasil kemarin membalikkan posisi. Ya hasil imbang menurut gua fair. Imbang ya? Kalau gue Juve, gue menang Juve gue. Ini waktunya Juve untuk naik lagi ke 4 besar. Kalau nggak kayak United nanti, kayak Manchester United. Kelamaan. Gue scroll nih. Handphone gue kok nggak ada di bawah. Kalau Roma kan gue gini, aduh gede banget Romanya mau kayak gini. Roma ya kan nomor 1 gampang lihatnya. Mata gue udah plus bro. Oke, jadi Fiorentina Juve, kalian seri, gue Juve. Udinese Roma. Kalau ngeliat Roma... Udinese lagi lu ngomong nih. Wah, lu bener-bener lu. Kalau ngeliat kemenangan Roma kemarin, sebenarnya kan juga tidak terlalu meyakinkan. Ya, menurut lo? Ya, menurut gue sih meyakinkan. Iya. Jadi kalau menurut gue sih di kandang Udinese sendiri sebenarnya imbang lah hasil ini. Karena Udinese kemarin juga habis menang ya. Ini memang tapi memang berat sih ini. Ini pertandingan yang berat. Kalau ikutan berat buat Roma sih. Karena ini tipe lawan yang berbeda dari yang selama ini dihadapi Roma. Udinese ini gue pernah bilang timnya pemainnya bulldozer semua. Ya mohon maaf, banyak pemain kulit hitamnya yang powernya memang luar biasa gitu. Kita harus bicara fakta itu. Waktu Milan ketemu Udinese di pekan pertama, mereka kerepotan banget. Mereka mainnya di tengah tuh nggak bisa luas gitu karena ditabrak-tabrakin sama pemain Udinese. Nah ini yang harus dihadapi sama Roma nanti ya di pertandingan ini, karena ini bisa membahayakan Roma kalau menurut gua. Ada Beto ya. Dybala kalau misalnya dia di marking 2 orang gitu, ini agak bahaya, pertandingannya agak bahaya buat Roma. Tapi memang di atas kertas sih masih Roma sih seharusnya ya. Ya di atas kertas di belakang gua nih. Nah, ya di kertas ya. Masih Roma, meskipun lu nggak yakin Roma akan menang mudah ya? Iya, pasti susah nih. Kalau misalnya menang, mungkin tipis aja buat Roma. Tapi gak apa-apa, itu kan pragmatis. Biasa, 1-0 penting 3 poin. Tapi lebih condong seri sih. Condong seri? Iya. Hari juga seri? Seri lah, pasti seri. Gila ya kalian deh, parah dah. Loh, Roma juga menangnya nggak meyakinkan kemarin sebetulnya. Ya, gue malah takutnya ini Roma tuh kehilangan banyak pemain cadangannya. Jadi kecapean, nanti kan mereka juga main di Liga Citato nih, Liga Malam Jumat ya kan, Liga Malam Jumat, jadi pasti juga kecapean gitu. Jadi rotasinya nggak terlalu banyak, baterainya nggak banyak. Ya makanya itu, udah tinggalin aja lah Liga Eropa, udah. Biar bisa main seminggu sekali aja gitu, jadi ada waktu recovery, waktu latihan gitu. Ini kan namanya banyak pemain baru, Dybala juga harus dimatengin lagi kerjasamanya dengan si Tami. Atau Belotti juga kan belum sempat latihan kayaknya Belotti itu. Belum. Tapi dia latihan sendiri. Iyalah, udahlah Liga Eropa
kasih aja ke siapalah pemain juniornya gitu udah mainin. Ya, yang penting ikut ya. Iya, seminggu sekali aja mainnya di Liga Italia. Ya kalau kata lu begini tuh berarti lu yakin banget Roma Scudetto ya, fokusnya ke Serie A. Jangan-jangan iya. Oke, jadi kalau pertandingan di Giornata kelima ya akan berlangsung hari Sabtu besok. Fiorentina Juve, Milan Inter, Lazio Napoli, Hellas Verona Sampdoria, Udinese Roma, Salernitana Empoli dan Torino Lecce. Adakah kejutan yang akan terjadi? Di mana partai mana yang akan menjadi center stage atau perhatian pecinta Liga Italia? Kalau pusat perhatiannya ya jelas masih derby Derby sih ya? masih derby. Dan hasilnya mungkin mengejutkan gitu karena kita akan melihat Milan menang dan memuncaki klasemen lagi. Asik! Mana Milan menang? Kalau Milan menang 11. Oh, Roma berarti seri maksudnya ya? Oh, ya kan? gitu. Ya. Oke. Dia derby, kalau lo apa? Mungkin yang agak mengejutkan pertandingan Lazio dan Napoli ya. Lazio Mungkin Napoli bisa menang. Oh, Mungkin itu, ya. oke. Tapi menurut gua sih hasilnya tetaplah imbang. Imbang ya? Oke, kita akan melihat teman-teman. Ini tentunya menarik maksud gua ya. menang Lazio, sorry ya. Menang Lazio kan? Oh iya, tadi lo bilang menang Lazio kan? Menang Lazio. Oke, kita akan melihat. Ini tentunya udah ditunggu-tunggu. Gua ingin naikin konten apa, teman-teman Serie A minta Serie A-nya kapan? Sabar. Hari ini kita berikan untuk kalian. Kita akan lihat nanti apakah prediksi dari kalian berdua benar ya. Iya. Thank you, Wit. Thank you. Sama-sama. Siap. Hadi, tentunya kalau kita lihat nama besar klub bukan jaminan sebuah tim yang akan meraih kemenangan, tapi ketepatan taktik dan pemilihan starting line up jadi kunci sebuah kemenangan. Woi, kenapa gue pakai baju ini? Karena Roma adalah Kapolista. Bodoh amat, mumpung di atas besok dibully lagi. Mumpung masih bisa. Iya, thank you. Terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas. Kita ketemu lagi di Atas Kertas episode berikutnya tentunya di Taste Plus TV. Tidak grow, sadap.